fungsionalnya itu, nah ini flat base ya, ini untuk acuan anti centering, namanya flat base. Nah ini untuk skrup ABC biasanya atau skrup 3 ya. Iya, untuk memutar ini. Nah ini untuk digunakan untuk centering, nipu kotak dan nipu tengahnya. Untuk ini juga sama ya? Nah ya. Nah ini nipu kotaknya. Nah ini setelah centering nipu kotak kita harus biar lebih teliti, lebih akurat, kita harus centering juga nipu tabung. Nipu tabungnya. Nipu tabung gitu. Ini kan ada acuannya, nanti kita praktekkan ya di lapangan. Iya, iya. Untuk centeringnya. Nah untuk hari ini untuk mengeluarkan vertikal ya. Vertikalnya misalkan mau derajat atau persen. Nah ini untuk ininya sudut putarannya mau ke kiri apa ke kanan ya. Nah ini untuk 0 set Pak. Nanti kita misalkan azimutnya di sana ya. Kita anggap saja di sana azimutnya. Nah kita tinggal tekan 0 set. Nah dia otomatis ngunci acuannya itu ke sana. Nah gitu untuk itu ya. Nah misalkan 0 setnya udah ke sana, kita mau mengambil objek Pak. Kita buka, putar ke kanan. Nah dia mengikuti. Nah dia mengikuti ya. Bentar. Nah dia mengikuti sesuai yang kita inginkan. Ini istilahnya azimutnya. Dari azimut sudut ke objeknya, sudut azimutnya berapa? Nah ini dua. Nanti yang dicatat sudut horizontalnya, sudut vertikalnya, sama benang atas, benang bawah, dan benang tengahnya ya. Untuk ketelitian bacanya, koreksi bacanya 2 mili ya, sama kayak Pak dari dulu ya, mungkin 2 mili ya. Mungkin itu sih, ini untuk fungsi kayak misalkan buat lampu ini, biar misalkan keadaan gelap. Ya, function ini bisa nanti dilihat. Nah ini untuk power ya, on off. Mungkin kalau untuk bagian-bagiannya itu ya, kalau ini kan untuk ini nggak kita membawa alat biar aman ya, jangan sampai di ya takutnya ini, atau lebih baik di mode ini dan kita kalau misalkan jarak untuk dekat ya, kalau misalkan memindahkan dari sana ke sini, kalau misalkan jauh lebih baik disarankan dimasukkan ke boxnya aja. Kalau hole ini apa tadi? Hole itu untuk menahan sudutnya Pak, sudut horizontalnya. Hole dulu baru dicatat ya? Iya. Itu. Hole ini boleh dicatat. Iya, ini untuk istilahnya mengunci sudut biar setelah kena objek itu sudutnya itu gak rubah-rubah. Nah takutnya kan kita ada kegeser, sudutnya itu ada rubah lagi. Nah itu bisa disimpan nggak sudut yang sudah di hole itu Mas? Kalau ini nggak bisa direkam dari alat ini, harus dicatat juga saja ya. Kalau yang direkam itu total station itu dia udah bisa ngambilin jarak, sudut dan lainnya, dan merekam di alatnya tersebut. Jadi bisa ekspor data dari alat. Kalau ini harus dicatat manual, nanti input ke Excel biasanya perhitungannya. Ya, terus yang ini untuk ini sudut tadi ya, naik lah istilahnya gitu. Terus ini persen ini untuk vertikal, menu vertikal mau nampilin derajat atau persen. Nah, gitu. Oh, tadi kalau udah tekan ini berarti Ini ya, ini dilihatnya dari sini HL. HL-nya mungkin. Ya berarti ke kiri kan, left dia. Nah ini ke kanan HR. Nanti kelihatan dari sudutnya biasanya. HR ini apa? HR Right. right. Nah, Ke sudut kanan horizontal ya. ya. Hanya itu kan horizontal, itu putarannya ke kanan. Oh gitu. Tapi kenapa ada munculan ini nih? Yang Ini di atasnya. Ini jadi kalau Vertikalnya? vertikalnya itu harus dalam keadaan centering. Kalau ini kan belum kita masuk di telepon ya, masih. Dan Kalau tadi kan muncul ya tadi. ya ini lihat di poinnya. Nah ini kan nggak centering ya, nggak sempurna. Oh gitu, kan ada ini Ya, karena nggak centering. Kalau ini kan istilahnya udah dikunci kita. Dia nggak mau membaca lah istilahnya, karena dia ini kalau alat kan apa dia Mas? ini untuk sensornya menangkap objek. Nah kalau itu berarti objeknya nggak ke ini. Belum ketemu ya? Iya, istilahnya masih nyari-nyari lah gitu. Kalau nggak tepat ya gitulah istilahnya. Kalau objek kan harus tepat ya. Nah, itu ada sensor itunya gitu ya. Kalau untuk tampil vertikalnya itu harus di centering gitu,
misalnya kan kalau alat ini harus keadaan sensing datar lah istilahnya Pak untuk sensing. Tapi sebenarnya kalau kita pencatatan atau perhitungan pakai manual itu bisa ya. Misalkan mengangkat sama Ya. pakai manual nggak perlu kita pakai Excel gitu kan bisa ya. Bisa itu kan itu biasanya Itu ya kan, kalau, ya. kalau biasanya untuk di pemetaan nih Pak. Pemetaan. Kalau pemetaan itu kan yang diperlukan itu koordinat. Koordinatnya. Ya, kalau sama ini- koordinat kan juga muncul ya. Iya, iya. Kalau kita kan istilahnya ambil pemetaan itu datanya banyak ya Pak. Hmm. Kalau kita hitung-hitung satu-satu pakai kalkulator, wah kapan beresnya itu? Iya, iya. Biasanya kita di input ke Excel biar rumus-rumusnya kan biasanya kita masukin satu Nah, otomatis, nah gitu. Kalau inputnya gimana anunya? Inputnya Sama nah, rangkaiannya. kalau ini nggak ada Pak. Kalau ini sambungan komputer nggak ada, soalnya ini masih manual. Oh. Jadi ini digitalnya itu menampilkan vertikal dan Vertikal ininya. dan horizontal Ya, aja. istilahnya lebih akurat dibanding alat yang Tenol kan dulu Iya, iya, masih iya. belum ada tampilan itunya ya. Iya, kita benar. Iya. Harus dicari dulu pas apa tidak. Iya, kalau itu kan istilahnya koreksinya besar ya Pak. Kalau Iya. kita lihat, Mas, kalau ini tetap kan kalibrasi juga kan? iya kalibrasi. Kalau kalibrasinya biasanya ada anjurannya dari itu dicatat nggak ya di sini? Ada Pak? Mana Pak? Nggak ada. Nah, tapi nanti saya tanyain aja ya. Iya. Itu kan biasanya sesuai ini juga sih, sesuai Pemakaian. pemakaian aja dan perawatan beda-beda biasanya. Biasanya kalau misalkan alat udah kayak misalkan centeringnya itu udah nggak bener, atau itu nanti misalnya kan dikirimin untuk ke servis tempat centering, tempat kalibrasi. Nanti ada kayak mobil lah, servis mobil. Kalau bisa kita kalibrasi sendiri nggak? Kan itu harus menggunakan alat khusus Pak untuk kalibrasinya. Kalau misalkan di sini ada dan ada yang ahli ya bisa aja gitu. Kalau itu kan ada alatnya untuk kalibrasi. Ditanyain aja Mas. Biar Iya. nanti kita juga bisa pasang mesin. Ya, Jadi tanggal waktu kalibrasinya. nanti disampaikan aja ke Bapak ya mana satu foto gitu. Ya paling untuk fungsi-fungsinya itu aja sih. Kalau misalkan mau praktek di luar ayo, mungkin